teman-teman, perkenalkan nama saya Lofi, dan untuk kalian yang sudah mampir ke channel saya ini, The Lofi's Channel, welcome ya guys. Terima kasih yang sudah mau mengklik video pertama saya ini. Semoga kalian suka ya dengan konten yang akan saya bawakan dalam video ini. Guys, seperti yang sudah kalian lihat judul dari video ini di thumbnailnya, di video ini saya akan bercerita sekaligus berbagi pengetahuan tentang Law of Attraction atau LOA atau hukum tarik-menarik, serta bagaimana cara saya untuk mulai menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari, karena saya ingin sekali mewujudkan impian-impian saya. Teman-teman, tidak pernah ada kata terlambat untuk mewujudkan impian-impian kita ya. Guys, Harlan Sanders memulai bisnis gerai ayam KFC-nya saat memasuki usia 65 tahun guys. Dan Stan Lee menghasilkan karya komik fenomenalnya Fantastic Four pada usia 39 tahun. Aktor kawakan Samuel Jackson berhasil mendapatkan peran utamanya setelah ia berusia 43 tahun. Dan Leonardo DiCaprio akhirnya memenangkan Oscar pertamanya pada tahun 2016 di usianya yang ke-42 tahun setelah ia membintangi banyak sekali film. Jadi teman-temanku semuanya, apa kalian masih berpikir kalian sudah terlambat untuk mengejar cita-cita kalian? Guys, saya ada kutipan yang bagus untuk kalian. Every accomplishment starts with the decision to try. Setiap pencapaian dimulai dengan keputusan untuk mencoba. And the truth is, quote pendek inilah yang sudah menginspirasi saya untuk memulai channel ini. Jadi guys, apapun mimpi kalian saat ini, yuk kita mulai coba dulu yuk. Oke teman-teman, kita akan mulai membahas topik dari video ini, yaitu Law of Attraction and My Life Changing Plans. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Dalam video ini saya tidak bermaksud sama sekali untuk bertindak ataupun berbicara sebagai seorang pakar ya teman-teman. Saya ingin bersama teman-teman saling berbagi dan belajar mengenai kebaikan dari Law of Attraction ini. Jadi di sini anggap saja kita sharing ya guys. Saya akan membuka kolom komentar untuk teman-teman yang juga ingin berbagi cerita dan pengalamannya menggunakan Law of Attraction ini untuk merubah hidup kalian. Dan kalau ada cerita yang menarik dari teman-teman, saya akan masukkan cerita kalian di video saya berikutnya agar kita semua bisa semakin terinspirasi dan terus semangat mewujudkan semua mimpi-mimpi kita. Teman-teman, saya hanya orang biasa. Saya juga bukan siapa-siapa. Saat ini saya hanya seorang karyawan swasta yang masih bekerja 8 to 5, masih struggling dengan hutang, masih tinggal di rumah kontrakan, masih menjadi tulang punggung bagi keluarga saya, dan masih menghadapi setumpuk masalah-masalah kemiskinan pada umumnya. Saat ini mungkin sama seperti sebagian dari teman-teman yang menonton video ini. Saya pun menghadapi momen yang sangat berat dalam hidup saya. Guys, sebelum pandemi saja rasanya udah lumayan berat ya. Ditambah lagi pandemi. Ya ampun guys, rasanya berat banget teman-teman. Tapi saya pikir-pikir, saya tidak bisa hanya diam diri saja. Setiap hari saya berpikir, sampai kapan saya hidup seperti ini? Saya ingin merubah hidup saya. Saya tidak ingin keadaan ini berlangsung lebih lama lagi. Saya tidak ingin hidup seperti ini selamanya guys. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus mencoba memulai sesuatu yang mungkin kelak bisa merubah hidup saya. Tapi sebelum saya bisa merubah hidup saya tahu saya harus merubah diri saya terlebih dahulu. Saya harus menjadi pribadi yang baru dan lebih baik sehingga saya layak untuk menjadi pribadi yang sukses. Saya harus merubah kebiasaan-kebiasaan saya yang terlalu nyaman dalam comfort zone saya, karena orang-orang sukses harus bisa keluar dari zona nyaman kan? Jadi, pertama-tama yang akan saya lakukan saat ini adalah
Saya ingin memulai untuk merubah rutinitas saya yang salah dan berusaha untuk konsisten melakukan rutinitas-rutinitas baru yang baik sampai saya berhasil membuat rutinitas baru ini menjadi sebuah habit baru yang goals-nya akan membawa dampak perubahan dalam kehidupan saya. Merubah kebiasaan memang perlu kerja keras ya teman-teman. Ini bukan suatu hal yang mudah. Great things never came from the comfort zone. Kalau kita serius ingin merubah hidup kita harus bisa merubah kebiasaan-kebiasaan lama yang gak produktif menjadi kebiasaan baru yang produktif dan fokus dalam mengejar goals kita. Dan yang paling penting itu adalah kita harus konsisten, teman-teman. Guys, saya tahu sekali untuk konsisten ini susah sekali. Saya pribadi pun selalu gagal untuk konsisten. Saya terlalu banyak membuat excuse yang membuat saya melonggarkan diri saya sendiri. Sehingga saya menjadi tidak disiplin dan gak konsisten pada rencana perubahan saya. Dan kali ini saya tidak ingin gagal. Saya akan malu sama kalian semua kalau sampai saya gagal. Makanya saya buat video ini guys. Video ini saya maksudkan sebagai pemacu semangat saya. Saya ingin nantinya saya bisa membagikan cerita sukses saya kepada kalian. Dan kalian pun akan menjadi saksi bahwa saya memulai semua ini dari nol. Dan mudah-mudahan kelak kita akan sama-sama sukses ya teman-teman. Amin. Amin. Oke. Lalu apa hubungannya dengan law of attraction sih? Teman-teman, di sini saya ingin menggunakan metode law of attraction untuk mencapai goals saya. Saya udah lama sekali mendengar dan mengenal tentang law of attraction ini, dan cerita-cerita sukses dari metode ini sangat menginspirasi saya. Nanti akan saya ceritakan ya. Semoga kalian juga bisa terinspirasi. Just in case kalau ada di antara kalian yang baru pertama kali mendengar tentang law of attraction atau LOA atau hukum tarik-menarik ini, saya akan coba jelaskan dulu apa itu law of attraction atau hukum tarik-menarik. Teman-teman, law of attraction ini adalah hukum tarik-menarik atau sebuah konsep pemikiran baru. Tapi sekarang sih udah gak baru-baru banget ya. Intinya law of attraction ini adalah mengatakan bahwa pikiran dominan kita dapat menarik segala sesuatu untuk datang dan terjadi dalam hidup kita. Hukum tarik-menarik ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan kekuatan pikiran kita untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Ingat guys, kekuatan pikiran kita. Inti dari law of attraction ini semuanya dititik beratkan dari pikiran dominan kita. Pada awal kemunculan konsep ini, kenyataannya ada beberapa pihak yang pro dan kontra. Wajarlah ya, dalam hidup ini pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Sama sepertinya ada hal yang positif dan ada yang negatif. Dan mungkin ya kalau ada di antara kalian juga yang kontra dengan apa yang akan saya bahas dalam video ini, saya hargai apapun pendapat kalian. Saya rasa kita sudah cukup dewasa untuk bisa memilah dan memilih apa yang baik dan tidak baik untuk diri kita. Karena di sini saya pun juga memilah dan memilih apa yang baik dari LOA ini yang bisa saya gunakan kebaikannya untuk hidup saya, dan yang sesuai dengan pemahaman saya sebagai orang timur yang beragama dan masih menomorsatukan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta kehidupan. Yang tidak sesuai tentu saja ya nggak akan saya sampaikan di sini. Jadi konsep LOA ini tidak kita caplok dan telan bulat-bulat ya teman-teman. Apalagi yang banyak berkembang sekarang juga mulai mengarah ke hal-hal mistik. Nah, kalian tuh gak akan menemukan hal-hal seperti itu dalam video-video saya nanti. Oke, kita lanjut lagi ya. Guys, saya pribadi mengenal tentang LOA ini sejak tahun 2006 pada saat munculnya buku dan video fenomenal The Secret karangan dari Rhonda Byrne
yang menjadi perbincangan publik saat itu hingga menjadi sebuah topik pembahasan di sebuah acara talk show terkenal di Amerika, The Oprah Winfrey Show, yang dibawakan oleh Oprah Winfrey. Talk show ini juga dulu pernah ditayangkan di salah satu stasiun TV di Indonesia. Talk show ini ditayangkan secara nasional selama 25 musim di Amerika, dari 8 September 1986 sampai dengan 25 Mei 2011. Wow, talk show ini lama banget ya guys. Dan talk show ini memiliki sejarah talk show dengan peringkat tertinggi dalam sejarah pertelevisian Amerika. Jadi acara ini gak akan sembarangan mengundang bintang tamu. Dan saking viralnya buku The Secret dan Law of Attraction pada tahun itu, akhirnya Oprah Winfrey mengundang Rhonda Byrne, penulis The Secret, dan beberapa pemateri di The Secret ke acara talk show-nya. Oprah mengatakan bahwa dalam satu hari sampai ada 6 orang yang memberitahu dia tentang DVD The Secret ini. Sehingga akhirnya membuat Oprah juga penasaran dengan DVD The Secret ini, dan akhirnya menjadi sebuah topik di acara talk show yang ia bawakan. Guys, sebegitu fenomenalnya The Secret dan Loa saat itu. Dan dari sinilah saya pun mulai tertarik dengan Law of Attraction dan mempelajari tentang Law of Attraction. Guys, sadar gak sih? Kita mempunyai sebuah kekuatan yang Tuhan berikan dalam diri kita untuk menciptakan dan membentuk hidup kita. Proses penciptaan ini dimulai dari pikiran dan keyakinan kita. Di sini starting point kita guys. Pikiran dan keyakinan kita mengirimkan pesan pada alam semesta ini tentang apa yang menjadi keinginan kita. Dan dengan adanya Law of Attraction ini, kita bisa menarik keinginan-keinginan kita hingga menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bagi kalian yang skeptik, mungkin kalian akan berpikir, segampang itu guys? Tentu aja gak semudah itu ya. Life is not that easy. Ada step-step yang harus kita lakukan sebelumnya. Ada cara berpikir yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Oke guys, sekarang saya mau tanya, apa sih yang memuliakan manusia di antara makhluk ciptaan Tuhan lainnya? Iya, manusia mempunyai akal pikiran. Betul ya guys? Tuhan sudah memberikan akal pikiran bagi manusia agar manusia bisa membentuk hidupnya. Keinginan dan mimpi kita dimulai dari pikiran. Jadi, di sini tuh penting banget untuk memperbaiki cara pikir kita terlebih dahulu. Ayo guys, kita clearin dulu ya. Kita perjelas dulu. Apa sih yang menjadi keinginan terbesar kita? Apa sih yang menjadi mimpi terbesar kamu? Yuk, kita tulis di sebuah buku khusus yang akan kita jadikan jurnal loa kita. Kamu pikirkan baik-baik, apa keinginan terbesar kamu? Apa cita-cita terbesar kamu? Misalkan, contohnya ya, ini contoh cita-cita saya. Keinginan terbesar saya. Saya pribadi ingin sekali menjadi seorang penulis dan konten kreator. Maka saya akan menulis dalam buku jurnal saya adalah penulis novel bestseller dan digital content creator yang sukses dan kaya raya. Ya, saya akan menulis goal saya ini cukup besar pada halaman pertama jurnal loa saya. Selanjutnya, setelah kita menulis goals kita ini di halaman pertama jurnal kita, selanjutnya setiap pagi, siang, dan malam saya akan menulis goal saya ini sebanyak 3 kali berturut-turut. Untuk apa? Untuk menanamkan goal saya ini ke dalam pikiran bawah sadar saya, dan untuk menjadi pengingat bagi diri saya bahwa saya harus mewujudkan goal saya ini. Terkadang ya guys, hal simple seperti ini memberikan inspirasi atau ide untuk action yang akan kita lakukan berikutnya. Ide-ide dan inspirasi inilah yang kelak akan menuntun kita menuju mimpi terbesar kita.
Lalu, setiap kali kita sudah menulis goals kita sebanyak 3 kali, jangan lupa guys, berdoa. Mari kita bawa semua mimpi dan harapan kita ke dalam doa-doa kita. Kita percaya ada kekuatan yang maha dahsyat dari sebuah doa yang tulus dan khusyuk. Semua mimpi dan keinginan terbesar kita mudah-mudahan dapat terwujud dengan seizin Tuhan yang Maha Kuasa. Guys, di sini saya ingin mengajak kalian yang mungkin selama ini masih suka bolong-bolong ibadahnya, masih suka malas-malasan ibadahnya. Ini termasuk untuk diri saya sendiri nih guys. Yuk, kita sama-sama semakin mendekatkan diri kita dengan yang pencipta kita guys. Usaha yang kita lakukan ini mudah-mudahan akan berhasil dengan disertai doa kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan dengan berkat Tuhan, tidak ada yang mustahil loh. Mimpi kita pun bisa menjadi kenyataan. Jadi guys, saya rasa video ini sudah cukup panjang ya. Takutnya kalian udah mulai bosan mendengarkan saya dari tadi. Kita mulai conclusion dari video ini guys. Jadi kesimpulannya adalah untuk step pertama ini saya tidak ingin membebankan banyak sekali tugas atau perubahan dalam hidup kita. Kita akan mulai dengan perlahan. Jadi step pertama yang akan kita lakukan adalah setelah ini kita mulai memikirkan apa mimpi dan goals terbesar kita yang saat ini ingin kita wujudkan. Perjelas mimpi atau goals kalian ini guys. Lalu tulis goals kalian di sebuah jurnal khusus Loa pada halaman pertamanya. Cukup besar ya supaya eye catching aja. Kalian mau hias-hias juga nggak apa-apa. Nikmatin guys. Selanjutnya setiap hari sebelum kita memulai hari dan kegiatan kita, buka jurnal kita. Baca goals kita dengan penuh keyakinan. Selanjutnya, di halaman berikutnya, setiap hari, tulis kembali goals kamu ini sebanyak 3 kali. Misalkan, saya seorang penulis bestseller dan konten kreator yang sukses dan kaya raya. Tulis sebanyak 3 kali. Lakukan kegiatan ini sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, malam, atau kalau kalian mau buat 2 kali juga gak apa-apa. Misalkan pagi dan malam hari saja juga gak apa-apa. Atau kalian merasa cukup 1 kali saja di pagi hari, itu juga nggak apa-apa. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi keadaan kalian ya guys. Terakhir, doa dan ibadah. Yuk kita bawa mimpi dan goals kita ini ke dalam doa. Yuk kita mohon berkat Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita perbaiki ibadah kita. Jangan hanya karena semata-mata kita menginginkan sesuatu makanya kita berdoa dan beribadah. Tapi karena memang berdoa dan beribadah adalah kewajiban kita sebagai manusia. Jadi guys, mari kita jadikan doa dan ibadah ini menjadi rutinitas sehari-hari kita yang gak boleh terlewat sehari pun. Sama pentingnya seperti rutinitas makan. Begitu juga sama pentingnya dengan kita beribadah dan berdoa. Miliki keyakinan guys, Tuhan adalah support system kita yang paling utama, yang paling penting dalam proses ini. Dengan berkat dan izin Tuhan yang Maha Kuasa, saya yakin mimpi kita pun bisa menjadi kenyataan di hadapan mata kita. Percaya dan yakin. Oke guys, sepertinya ini akhir dari video saya kali ini. Kalau kalian suka dengan konten yang saya bawakan pada video ini, please like. You can also leave your comments below. Dan terakhir, please subscribe ya guys. It's free. Kalau kalian juga ada yang mau request tentang topik yang ingin dibahas di video berikutnya, feel free to write your request di comment section. Nanti akan coba saya kumpulkan materinya dan kita bahas di video saya berikutnya. Kalau ada yang mau kasih saran juga, saya sangat open dengan kritik dan saran. Karena ini video pertama saya, pasti masih banyak kekurangannya. Kedepannya akan lebih saya perbaiki ya.
Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua. Please like, comment, subscribe, share kalau menurut kalian video ini baik untuk di-share. Okay guys, I'll see you in the next video. Have a good time and bye-bye. Mwah.